Oke, kemarin kita sampai pada rumus ini ya. Nah, saya akan jelaskan bagaimana menghitung volume benda putar dengan metode kulit tabung. Untuk lain kali, rumus ini nggak usah diturunkan lagi ya. Nah, cara membacanya gini. Saya crop dulu ya. Ini harus saya crop dulu gambarnya kembali yang kemarin. Ini supaya membacanya paham. Kemudian rumusnya. Yang ini aja. Oke. Masukkan ke sini rumusnya. Nah, taruh sini lah. Oke, cara membacanya gini. Volume ini jadi selalu ada faktor eh, ini 2pi ya. Ini nggak kelihatan kayak rumus silinder lagi kan? Nah, ini 2pi. Nah, ini itu yang XI garis itu dibaca sebagai jari-jari terhadap sumbu putar. Seperti benda ini. Ini persegi panjang ini kalau diputar terhadap sumbu Y, jari-jarinya adalah ini yang saya kasih warna merah. Nah, itu kan panjangnya adalah XI garis dikurangi ini X-nya 0 ya. Jadi ini panjangnya XI garis. Nah, itu adalah jari-jari putar gitu ya. Jari-jari putar dari si wakil. Kemudian yang faktor satunya lagi ini membacanya sebagai apa? Tinggi silindernya. Jadi kalau yang biru ini diputar, tingginya adalah ini. Tinggi silinder kali delta XI ya. Jadi yang penting ini membaca jari-jari putar dan tinggi silinder. Udah nggak perlu melihat bahwa silindernya berlubang atau tidak. Ya. Ini kayak ini kan jelas berlubang kalau diputar, tapi udah kita turunkan kemarin rumusnya 2pi kali jari-jari putar kali tinggi silinder. Nah, itu cara membacanya. Kita lihat sekarang soal-soalnya. Aduh, bentar. Nah, soalnya sama aja dengan yang kemarin, cuma sekarang pakai metode kulit tabung ya. Coba kita lihat dulu yang soal pertama. Ini eh, gitu ya. Oke. Daerah yang dibatasi oleh grafik ini Y akar X, kemarin udah X sama 4. Saya udah siapkan gambarnya pakai GeoGebra, saya akan crop aja ya. Akar X, X4, sumbu X. Nah, saya ambil dulu gambarnya mana. Bentar, ini saya udah siapkan di GeoGebra. Y sama dengan akar X tuh ini. Kemudian X sama dengan 4. Sumbu putarnya sumbu X. Mana ya? Nah ini HX, no, sumbu X. Gitu ya, ini sumbu X. Oke. Kok ada ini? Ini ada garis yang hitam. Oh, ini jangan dimunculkan ya. Oke. Kemudian saya mau arsir daerah ini. Itu kalian nanti aja belajarnya, pokoknya itu saya arsir. Eh, baik, ini saya ambil. Masukkan ke sini. Itu adalah daerahnya. Daerah yang dibatasi akar X, X sama dengan 4, ini yang hijau, dan sumbu X,
diputar terhadap sumbu X. Kita akan kerjakan pakai metode kulit tabung. Jadi sumbu putarnya sumbu X. Nah, kalau metode kulit tabung, sumbu putarnya mendatar, partisinya di sumbu yang tegak, berlawanan gitu ya. Jadi berlawanan dengan metode cakram kemarin atau metode cincin. Kalau nggak paham nanya ya. Kali lagi diingatkan, kalau sumbu putarnya mendatar, dalam hal ini sumbu X, sumbu putarnya, partisinya di sumbu yang sebaliknya, di sumbu yang tegak. Nah, kita akan bikin jadi partisi, kemarin ini titik potongnya udah ya. Ini X4, ininya Y-nya 2. Jadi kita akan buat partisi pada sumbu Y. Nah, kalau partisi pada sumbu Y, nanti akan muncul faktor delta Y. Kalau muncul faktor delta Y, berarti fungsinya harus dalam fungsi Y. Nah, saya nyatakan dulu fungsinya. Di sini fungsinya yang bukan garis lurus, cuma ini. Saya ganti aja ini ya. Jadi, Y sama dengan akar X. Saya nyatakan X fungsi Y. X sama dengan Y kuadrat. Nah, ini fungsi dari Y. Oke, jadi ini fungsinya saya nyatakan X sama dengan fungsi dari Y. Begitu? Nah, kemudian partisikan Y0 sama dengan 0 sampai YN sama dengan 4. Gitu ya, di sumbu Y. Sorry. Sampai 2. Di sumbu Y ini sampai 2. Dari 0 sampai 2. Lihat partisi yang ke I. Lihat partisi yang ke I ini. Biasa YI-1. Ini YI. Pilih wakil. Ingat metode kulit tabung. Tengah-tengahnya wakilnya. Tengah-tengahnya ya. Ini YI garis. Bikin persegi panjang. Nah, kita tariknya horizontal ya. Karena apa? X nilai fungsinya. X fungsi Y. Jadi kita ngitung nilai fungsinya. Nilai fungsinya berarti tariknya horizontal. Gitu. Tarik. Sorry. Susah bikin garis lurus. Tarik gitu. Melalui daerahnya. Bikin persegi panjang selebar ini. Itu. Ini terus. Ini lurus. Ini kenapa di titik-titik? Nah, gitu. Oke. Nah, ini persegi panjangnya. Maka ini nggak diturunkan lagi, nggak dilihat sebagai silinder kayak kemarin. Mau dilihat sebagai silinder boleh ya, kita lihat dulu silindernya. Silindernya terbentuk sebagai berikut. Saya geser. Diputar sumbu Y. Jadi terjadilah silinder yang cukup panjang gitu. Nah, gitu ya. Dan tengahnya berlubang. Nih. Karena si merah ini berputar ke sana ya, diputar gitu ya. Hmm. Jelek, nggak usah digambar itunya. Nah, yang perlu bagi kita adalah jari-jari putarnya berapa. Ini saya gambarkan pakai hijau jari-jari putarnya ini. Jari-jari putar si titik wakil. Kemudian tinggi silindernya. Tinggi silindernya saya gambar pakai warna biru. Tinggi silindernya sebesar ini. Di titik wakil ya. Itu. Itu adalah ini. Sedangkan yang hijau jari-jari putar si titik wakil. Langsung aja kalau ini kita pakai rumus ya. Jangan dihitung sebagai volume silinder lagi kayak kemarin.
yang cakram. Kalau cakram diturunin tiap kali dari awal. Kalau yang kulit tabung langsung delta volume sama dengan 2pi, hati-hati bukan pi r kuadrat ya, 2pi. Jari-jari putarnya, kita hitung ini yang hijau. Y atas kurang Y bawah. Jadi ini Y atas, YI garis. Dikurangi ini Y-nya 0. Jadi YI garis. Tinggi silinder. Ini tingginya silinder. Kalau mendatar berarti kanan kurang kiri X-nya. X kanan itu 4. Ini 4 ya. Dikurangi X kiri grafik ini F. Ini yang kirinya kena yang melengkung. F di titik wakil. Jadi 2pi kali jari-jari putar kali tinggi silinder kali delta YI. Begitu ya. Oke. Jadi nggak ngitung volume silinder luar dikurangi volume silinder dalam. Sebenarnya ngitung itu. Cuma kemarin udah kita turunkan, akhirnya menjadi rumus seperti ini. Nah, maka volumenya sama dengan integral partisinya tadi di sumbu Y 0 sampai 2. 2pi-nya bisa ke depan. Oke, saya hapus lagi 2pi-nya biar di depan aja. 2pi konstanta 0 sampai 2. YI garis jadi Y. Ini 4 min FY DY. Sama dengan 0,2 Y kali 4 min FY-nya kita lihat tadi. FY-nya Y kuadrat. DY. Begitu. Tinggal dihitung sendiri ya integralnya. Oke? Paham? Nikita, mana paham tidak? Paham, Pak. Pak, Ya? itu 2pi-nya jadi hilang, Pak. Oh, enggak hilang. Muncul lagi. Tadi belum muncul. Ya, betul. Gina, paham tidak? Hah? Gina, mana Gina? Iya, Pak. Paham. Semua jawabnya paham, tapi ujiannya kecil. Kenapa ya? Nilainya kayak kambing. Si Centil mana? Joana mana Joana? Ada Iya, nggak Pak. nih Joana? Hadir, Paham nggak? Pak. Paham, Pak. Nah. Iveta, paham tidak? Iya, Pak. Semoga. Aduh, semoga. Bule harus lebih paham dari yang nggak bule. Nah, itu ya. Billy, paham nggak Billy? Paham, Pak, paham. Jambul, paham nggak Jambul? Aman, Hah? aman, Pak, Mana aman. Jambul? Nah, si Jambul tuh yang masuk pertama kali tadi di Zoom. Lebih dulu dari saya. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, kalau mau saya buka ininya boleh gitu ya. Kalian bisa buka juga dari sini. Sama aja yang bintang gitu. Tuh, kita akurin. Sama enggak ya? Takutnya saya salah hitung. Eh, FX mana FX? Oh, FX. Sorry. Ini salah ya. Aduh, salah tuh. FY ini ya. Loh, kok ada X lagi? Ini partisinya ini. DY itu salah yang di sini. Gitu ya. FY itu yang biru ini nilainya 4 ya. 4 min GY itu Y kuadrat. Sama enggak? Coba tadi. 4 min Y kuadrat. Oke. Jadi sama ya. Oke, cuma yang di jawaban ini salah. Tutup aja malu gitu ya.
Nomor berikutnya. Nomor 3, 4. Pilih mau yang mana. Salah satu ngasih masukan. 3, 4 mau yang mana? 4, Bang. Halo? 4. 4. Saya crop nomor 4. Bikin lagi di sini. Ini kenapa ya kurang gede ya? Oke. Kok nggak mau digeser? Ya. X kuadrat sama akar 8X. Kemarin udah digambar ya. Dan sumbu putarnya sumbu Y. Kita lihat lagi dari sini. Saya udah siapkan tadi. Mana? Oh, ini. Y kuadrat mana ya? Ini nih. Y kuadrat. Yang tadi kita tutup dulu. Satu lagi akar 8X. Ups, ini di sini. Sumbu putarnya tadi sumbu Y. Jadi sumbu, betul ya? Sumbu putarnya sumbu Y. Sumbu Y itu berarti X sama dengan 0. Mana ya? Sumbu Y nggak saya gambar kali X sama dengan 0. Nggak ada ya di sini. Nah, ini Y sama 0 ya. Oke. Bukan. Ini mah. Betul, sebentar tadi. Diputar sumbu Y. Sumbu Y itu bukan X sama dengan 0 kalau sumbu Y. X sama dengan 0. Ini nih. Oke, ini sumbu putarnya. Daerahnya mau saya arsir. Nah, ini daerahnya. Cara ngarsirnya lain kali aja. Nggak usah sekarang saya jelasin. Oke, ini kita crop. Bawa ke sini. Ups, gambarnya agak tinggi. Ini saya pendekkan aja gitu. Ini panjangan supaya lebih enak lihatnya. Jadi skala X dan Y-nya memang berbeda. Tapi kita lebih enak lihatnya ya. Oke, diputar sumbu Y. Putar sumbu Y berarti sumbu putarnya sumbu tegak. Partisinya di sumbu horizontal. Partisinya di sumbu horizontal. Kemarin udah dihitung titik potongnya ini. Ya kalau sekarang kita lihat dari grafik, kemarin udah lupa hitungannya. Sekarang ini titik potongnya 2, X-nya Y-nya 4. Jadi sumbu putar, sumbu Y, kurung tegak ya. Maka ini kita pakai metode kulit tabung. Kulit tabung, maka partisi pada sumbu horizontal ya. Horizontal. Kurung sumbu X. Sepanjang daerahnya. Ujung-ujung sepanjang 0 sampai 4 gitu ya. Oke. Jadi fungsinya harus dinyatakan sebagai fungsi X. Ini fungsinya udah dalam X semua, enak. Jadi yang ke satu saya tulis dulu fungsinya. Y sama dengan X kuadrat. Ini sama dengan Fx gitu ya. Satu lagi Y sama dengan akar 8X sama dengan Gx. Nggak usah diubah-ubah. Oke, yang X kuadrat tuh yang biru. Jadi itu Fx. Saya kasih label dulu. Y sama dengan Fx. Yang oranye Y sama dengan Gx. Gx gitu ya. Dalam X. Nah, kita lihat partisinya ini. Xi-1 sama Xi. Pilih wakil tengah-tengahnya. Xi garis. Bikin persegi panjang. Ingat, nilai fungsinya Y. Jadi dari sini dihitung Y-nya. Jadi jangan mendatar nariknya. Tegak. Tarik tegak. Motong di sini.
Buatlah persegi panjang selebar delta XI ya. Jadi persegi panjangnya selebar ini. Itu di atasnya juga selebar itu. Nah, begitu. Kita lihat jari-jari putarnya, putar terhadap sumbu Y. Jari-jari putarnya saya gambarkan yang hijau ini. Panjangnya adalah kalau mendatar X kanan kurangi X kiri. X kanannya XI garis dikurangi ini X-nya 0 di sini. Jadi ini XI garis. Tingginya, tinggi silindernya adalah yang merah saya tebalkan ini nih, tingginya. Tingginya adalah sebesar apa? Grafik fungsi G di titik wakil. Nih. Grafik G dikurangi yang biru, grafik F. Nah, maka dengan mudah sekali delta volume kok merah. Delta volume yang ke I 2pi jari-jari putar yaitu XI garis, tinggi silinder GXI garis dikurangi F XI garis. Itu tinggi silindernya kali partisinya di sumbu XI delta XI. Atau volume seluruhnya volumenya 2pi integralnya dari tadi partisinya salah ini ya. 0 sampai 2 ya. 0 sampai 2 ini. 0 sampai 2 ini kan sini. Nih. 0 sampai 2 X GX min FX DX. Atau masukkan fungsinya 2pi 02 X kali GX yang mana sih GX? Oh ini ada tulisannya di sini. Akar 8X dikurangi FX-nya X kuadrat DX. Hitung sendiri ya. Kalikan dulu satu per satu ini. Integralkan. Begitu. Oke? Ada pertanyaan? Yusril, paham nggak Yusril? Paham, Pak. Lydia, paham tidak Lydia? Yang kemarin duduknya di belakang itu ya, si Centil. Lydia, paham nggak Lydia? Paham, Pak. Kalau di Zoom paham langsung. Berarti kuliahnya bagusan di Zoom gitu. Oke, lanjut lagi ya. Kalau di Zoom saya nggak usah nungguin yang nyatet. Karena nggak kelihatan ada yang nyatet atau enggak. Jadi bablas aja. Nomor 56, pilih kalian mau yang mana? Halo? Kalau nggak ada yang milih dilewat sama saya. Cepetan, habis waktu. Iveta 5, Pak, 5. atau siapa? Ya, Nabil. Nomor berapa Nabil? 5, Pak, 5. 5. Oke. 5. Kita lihat. Saya hapus lagi ya. Nah. Kembali ini daerah yang dibatasi grafiknya yang tadi. Akar X dan X sama 4 diputar terhadap sumbu X min 1. Grafiknya. Akar X dan X sama dengan 4. Saya pakai lagi ya. Mana? Ini tutup dulu semua yang barusan. Akar X saya pakai dan grafiknya apa tadi? X sama dengan 4. Nih, X sama 4. Oke. Kemudian saya arsir itu diputar terhadap
apa? X min 1. Mana ya X min 1? Oh ini, udah saya siapin tadi. X sama dengan min 1. Oke, saya crop dulu gambar ini ya. Ini, set, masukkan ke sini. Nah, sumbu putarnya sumbu tegak. Berarti partisinya di sumbu horizontal ya. Saya tulis. Jadi sumbu putar X sama dengan min 1. Ini tegak. Jadi partisi di sumbu mendatar atau sumbu X gitu ya. Nah, titik potongnya kemarin udah kita hitung. Jadi ini sepanjang di sumbu horizontal ini kirinya 0, kanannya 4. Sepanjang 0 sampai 4. Karena partisinya di sumbu X, nanti akan muncul delta X. Jadi dx di integralnya. Maka fungsinya harus dinyatakan sebagai fungsi dari X. Ini udah fungsi X. Kalau ini sih hanya garis lurus, biarin aja yang lainnya. Jadi Y sama dengan akar X. Oh, udah fungsi X. Ya udah, sebutlah fungsinya F. Saya tandai di sini ya. Y sama dengan Fx, yang itu yang melengkung. Yang hijau, sumbu X, itu biarkan aja lah, garis lurus. Nah, kembali, partisinya di sumbu X. Ini. Ini. XI min 1, ini XI, pilih tengah-tengahnya, merah biasanya, XI garis. Gitu. Bikin persegi panjang, ingat nilai fungsinya itu Y-nya. Jadi harus ditarik tegak nilai fungsinya. Tegak, tarik, ini kok titik-titik ya penuh aja. Bikin persegi panjang. Persegi panjang ini itu gitu ya. Persegi panjang. Ya pokoknya persegi panjang lah. Duh, jelek bener. Nah, gitu. Maka jari-jari putarnya adalah yang hijau saya gambar. Ini jari-jari putarnya. Sampai titik wakil ya. Jari-jari putarnya sampai titik wakil. Itu panjangnya berapa? Kanan dikurangi kiri. X kanan itu XI min 1. X kiri itu berapa X-nya? Min 1. Min 1. Jadi saya tulis aja min 1 ya, X kirinya. Ya, jadi XI plus 1 itu nanti. Itu jari-jari putar, tinggi silindernya saya merah. Yang merah saya tebalin. Ini tinggi silindernya kalau diputar. Dia adalah atas kurangi bawah. Ini Y-nya Fxi garis. Dikurangi bawah Y-nya 0. Ya udah, Fxi garis. Dengan demikian ya udah tinggal salin delta volume sama dengan 2pi jari-jari putar XI garis tambah 1 ya. Min 1 jadi tambah 1. Kali tinggi silindernya Fxi garis delta XI. Volume selebanya sama dengan 2pi integral partisinya tadi 0 sampai 4 X tambah 1 Fx dx. Tinggal masukkan fungsinya 0, 4 X tambah 1
fx-nya mana tadi? Akar x dx. Sama dengan hitung sendiri ya. Begitu. Gampang kan ya? Asal memahami cara membaca rumus ya. Gampang udah. Udah nggak penting melihat silindernya kosong atau isi semua, nggak penting di metode kulit tabung ya. Kalau metode cakram hati-hati, harus volume silinder luar dikurangi volume silinder yang kosong gitu ya. Oke. Lanjut. Kalau ada pertanyaan langsung ya, jangan diam saja. Lanjut. Nomor ini 7 atau 8 pilih. Cepat pilih 5 detik, kalau enggak dilewat. 1 2 8, Pak. 3. Hah? 8. Padahal 8 kemarin udah dibahas. Metode 7 cakram. aja, Pak. 7 aja. 7 aja. 7. Jangan 8 aja, karena kemarin 8 pakai metode cakram, sekarang 8 pakai metode kulit tabung gitu ya. 8 aja. Pilihannya tidak diluluskan. Oke. Kita lihat lagi. Saya gunakan lagi x kuadrat sama akar 8x. Sama x sama dengan 3. Tutup dulu. Tutup dulu. X kuadrat. Mana ini nih? Akar 8x. Diarsir. Kemudian sumbu putarnya tadi apa, Pak? Lupa. X sama dengan 3. Ada saya udah bikin. Nah ini X sama dengan 3 sumbu putarnya. Oke, saya crop lagi. Ini nggak usah banyak-banyak kirinya. Nah, begitu. Oke. Saya naikkan dikit supaya ini terlalu jangkung. Saya bikin gitu aja ya. Ya, skalanya. Supaya rada enak. Oke, kembali. Sumbu putar, sumbu tegak. X sama dengan 3. Berarti partisinya di sumbu yang mendatar. Jadi ya, sumbu putar mulai makin pendek nulisnya, tegak. Jadi partisi di sumbu mendatar atau sumbu X. Nah, partisi di sumbu X sepanjang berapa? Ini harus kita cari dulu titik potongnya. Y-nya disamakan kayak kemarin ketemu X-nya 0 dan 2 gitu ya. Jadi sumbu X sepanjang 0 sampai dengan 2. 2. Gitu ya partisinya. Daerahnya, jadi daerah ini dilihat X-nya paling kecil berapa, paling besar berapa. Nah, setelah itu fungsinya harus partisinya di sumbu X. Jadi harus dinyatakan fungsi X. Ini udah. Jadi Y sama dengan X kuadrat. Itu saya namakan Fx. Gitu. Satu lagi Y sama dengan akar 8X sama dengan Gx. X kuadrat itu Fx. Saya kasih tanda. Y sama dengan yang biru Fx. Yang oranye Y sama dengan Gx. Gitu ya. Udah, tinggal kayak tadi. Lihat partisi yang ke I. XI-1 sama XI. Pilih wakil tengah-tengahnya. XI garis. Bikin persegi panjang.
hitung ini nilai fungsinya karena Y fungsi X ya, hitung Y-nya. Hitung tek 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 ke atas ya, jangan narik ke bawah kan nggak ada daerahnya. Yang ada daerahnya ke atas, bikin persegi panjang setinggi yang diwakili titik wakil. Gitu. It's kepanjangan dikit. Ini tarik dulu aja. Ini tarik dulu aja. Nah, begitu menggambar teknik katanya. Nah, oke. Jari-jari titik wakil yang hijau ini jari-jarinya adalah kalau diputar ya, ini diputarnya ke kanan kan ke sana. Putar ke X sama dengan 3 di sini. Jadi jari-jarinya X kanan dikurangi X kiri. Berarti apa? 3 min XI garis gitu ya. Kemudian tinggi silindernya yang merah. Tinggi silinder ini ya, saya tebalin. Ini yang ditebalin. Itu adalah grafik G XI garis dikurangi F XI garis. Oke, dengan demikian saya punya delta volumenya sama 2pi integral partisinya dari berapa tadi? 0,2 jari-jari putar 3 sorry nggak pakai integral loh. Kan baru delta V. 2pi jari-jari putar berapa? 3 min XI garis tinggi silinder G XI garis dikurangi F XI garis. Delta XI. Sama dengan? Udah. Volume sama dengan 2pi integral 0,2. Partisinya tadi 3 min X GX dikurangi FX DX. Satu baris lagi masukkan fungsinya 2pi 0,2 3 min X GX mana tadi? GX itu akar 8X tadi dikurangi X kuadrat DX. Paham tidak, Lydia? Lydia, kemana di kau? Ya, Pak. Hah? Paham nggak? Hah? Paham, Pak. Lydia Aulia yang saya tanya mah, paham tidak Lydia Aulia? Paham, Pak. Muhammad Kaisar, paham nggak? Muhammad Kaisar Ramadan mana manusianya? Hilang ya. Awas kalau hilang, berani-beraninya masuk Zoom tapi nggak muncul. Harus bikin surat nanti. Mana Muhammad Kaisar? Saya catat dulu. Enggak, entah kemana. Kalau mau ke toilet harus nulis di chat ya. Kalau enggak harus dicatat sama saya. Muhammad Kaisar mana? Nomor 75. Kaisar. Salin dulu. Simpan dulu. Kemudian saya cek lagi. Gina, mana Gina? Gina. Ada, Pak. Oke. Raden Fahri. Mana Raden Fahri? Ada, Pak. Paham nggak? Paham, Pak. Oke. Kita lanjut ya. Kaisar, mana Muhammad Kaisar? Nggak ada, benar. Jangan dipanggil ya sama yang hadir. Biarin aja. Nanti saya cek lagi beberapa menit lagi.
Nah, sebagai bonus saya bahaslah nomor yang ditanyakan, nomor 7. Tadi ya, pengen nomor 7 tadi kan? Kita lihat. Tentu saja 7 dan 8 hasilnya beda ya. Sumbu putarnya beda, daerahnya sih sama. Coba kita lihat. Nih. Kembali saya harus gambar ini, tapi garis Y sama dengan min 2. Kita lihat dulu di sini. Daerahnya sama, tapi sumbu putarnya ini. Bukan ini, tapi saya belum bikin, rasanya kita bikin Y sama dengan min 2. Mana ya? Oh, ada di kiri. Y sama dengan min 2. Di bawah ya. Nah, ini Y sama min 2 ya. Kita bikin ini Y sama apa? Sebagai garis-garis putus. Stylenya saya pilih ini. Supaya sumbunya garis-garis putus. Oke. Ini kita crop. Aduh, sebentar kok. Dikecilin dulu. Zoomnya kecilin. Daerah ini diputar terhadap yang bawah ini ya. Oke. Sebentar. Ada nyamuk di kaki. Saya cari dulu. Kemana itu nyamuk? Ini sialan. Dapat nyamuknya ngumpet pintar. Oke. Saya crop dulu. Segini. Oke, saya bikin agak gitu ya, supaya nggak terlalu kecil. Nah, daerah ini diputar terhadap garis Y min 2. Kembali ini, sumbu putar itu horizontal ya. Horizontal. Y sama dengan min 2 ini sumbu putarnya. Gitu. Jadi partisi di sumbu tegak. Sumbu tegak yaitu dari berapa? Atau sumbu Y pada interval. Kita kemarin udah ngitung ya titik potongnya. Ini 2, Y-nya 4. Jadi dari sini, daerah ini, Y-nya paling kecil 2, paling gede 4. 2 sampai 4. Kok 2? Tidak dong, dari 0. Sorry. 2,4 mah titik ini. Dari 0. Tolong kalau salah dikoreksi ya. Fungsinya harus dalam Y. Karena partisinya di sumbu Y, munculnya delta Y. Nanti diintegral jadi DY. Jadi fungsinya harus dalam Y. Saya rumuskan dulu yang ke-1. X kuadrat itu harus X fungsi Y. X sama dengan plus min akar Y. Tapi kita hanya pakai yang di sini X. Ini garis yang biru ini. Ada 2, yang ini dan yang ini. Kita hanya nyari yang X-nya positif, yang biru ini. Jadi yang dipakai itu X sama dengan akar Y sebagai fungsi Y. Kita tandai dulu biru tadi. Yang biru ini tulisnya di sini aja. X sama dengan, kok nggak biru? X sama dengan, salah. Yang ini ya, karena ada 2 tadi plus min. Ini X sama dengan fungsi Y. Satu lagi saya punya, salah ya? Salah ya? Ini kan YX kuadrat itu, oh ya betul. Kemudian yang oranye itu asalnya, satunya lagi, Y sama dengan, mananya teh, suka nggak nurut kalau diklik. Y sama dengan akar 8X, sama aja dengan X sama dengan dikuadratkan Y kuadrat
sama aja dengan X sama dengan Y kuadrat per 8. Sama dengan GY. Yang oranye. X sama dengan GY. Begitu? Nah, kita lihat partisinya tadi di sumbu tegak 0 sampai 4. Berarti ini ya, paling tinggi 4, paling bawahnya 0. Lihat, ambil YI min 1, ini YI, ambil tengah-tengahnya YI garis, bikin persegi panjang gitu. Tarik horizontal ya, karena nilai fungsinya X ya. Nah, maka kita lihat ini tadi, ini 2 ya, sumbu putarnya X sama dengan Y sama dengan min 2. Sorry, bukan 2, min 2. Nah, kita lihat jari-jari putarnya, jari-jari si titik wakil. Ini. Jari-jarinya adalah, kalau tegak, Y atas kurang Y bawah. Y atasnya YI garis, bawahnya min 2 Y-nya. Jadi ini YI garis dikurangi, ini Y-nya yang bawah min 2 ya. Dan nanti kita di delta V-nya YI tambah 2 gitu ya. Tinggi silinder itu yang saya tebalin ini. Kalian lihat yang ditebalin ini. Itu adalah tinggi silinder. Ingat, mendatar berarti X kanan kurangi X kiri. X kanan berapa? X kanan fungsi yang F. YI garis dikurangi yang kirinya fungsi G. Gitu? Nah, dari sini maka delta volume 2pi, udah nggak usah ngelihat ada berlubang atau tidak. Jari-jari putar tambah 2 jadinya ya, kali F YI garis dikurangi G YI garis delta YI. Oh ya betul. Betul ya. Betul ya. Tolong diamati, saya suka nggak teliti. 2pi integralnya Y-nya dari 0 sampai 4. Y tambah 2 kali FY min GY DY. Gitu? Nah, fungsinya selalu kita masukkan di terakhir aja. 0,4 Y tambah 2. FY-nya apa tadi? Udah kita rumuskan. FY ini. Akar Y. GY-nya apa? Ini. Y kuadrat per 8. Sisanya hitung sendiri ya. Nah, begitu. Oke? Yohana, paham tidak? Paham, Pak. Muhammad Kaisar mana? Hadir Pak, hadir Pak. Muhammad. Kamu tadi kemana? Maaf Pak. Hah? Maaf Pak. Tadi kabur ya? Enggak Pak. Nah, kenapa dipanggil-panggil tadi nggak ada? Tadi kita lihat Pak. Hah? Tadi kita lihat. Oh, harus nulis di chat pokoknya yang izin-izin ke toilet ataupun apalah, dipanggil pacar kayak apa kayak, harus ada nulis di chat ya. Oke Pak. Oke. Nah, selesailah kita dengan volume benda putar. Jadi ngitung volume itu ada yang pakai irisan penampang, itu harus merumuskan luas penampangnya. Asal itu bisa, udah beres. Kemudian metode cakram atau cincin yang harus dihitung sebagai volume silinder. Kemudian yang ketiga ini volume benda putar pakai metodenya kulit tabung. Nggak perlu lagi lihat silindernya berlubang atau tidak. Tinggal 2pi kali jari-jari putar si wakil
kali tinggi silinder ya. Oke. Nah, sampai situ kita mana zoom-nya? Kita pause dulu. 5 menit. Pause. Oke, kita lanjutkan sekarang ke pasal berikutnya, yaitu menghitung kerja. Nah, kita lihat dulu definisi kerja dari fisika ya. Kerja itu sama dengan gaya kali perpindahan. Rumus ini berlaku kalau gayanya konstan, perpindahannya fix. Tetap gitu ya, konstanta juga. Jadi contohnya kalau ini sebuah benda ditarik dengan gaya F, gayanya konstan, pindah sejauh D. Maka yang dimaksud kerja adalah gaya kali perpindahannya. Gitu ya. Oke. Itu kalau gayanya tetap, perpindahannya konstan juga tetap. Karena nanti ada persoalan perpindahannya nggak konstan. Nggak kebayang kayak gimana, nanti kita lihat ilustrasinya sebentar lagi. Oke ya. Nah, bagaimana menghitung kerja bila gayanya nggak konstan, perpindahannya nggak konstan, atau dua-duanya nggak konstan? Kita lihat ilustrasinya ini. Contoh, menarik pegas. Ini ada pegas dalam keadaan alami, ini ujungnya di sini. Sebutlah ini titik 0 gitu ya. Titik 0. Kemudian saya tarik sejauh X. Dia dari titik 0. Jadi kita ngelihatnya seolah-olah benda ini, si pegas ini, sebagai titik aja di sini, ditarik sejauh X. Nah, kita lihat bahwa menurut hukum Hooke, itu gaya yang diperlukan untuk menarik sejauh X adalah ini. Kita lihat nih, gayanya tidak konstan. Saat X-nya 2, saat X-nya 1, gayanya beda-beda. Dan ini bisa kita rasakan. Kalau kita menarik pegas, makin panjang, makin berat nariknya. Karena gaya yang diperlukan makin besar. Gitu ya. Jadi untuk menarik titik ini, gayanya itu sampai titik ini, itu gayanya tidak konstan. Makin panjang nariknya, gayanya harus makin besar. Mengikuti hukum Hooke. Jadi gayanya fungsi dari X. Nggak bisa kita tinggal berapa gayanya kali jarak pindahnya. Misalkan jarak pindahnya 0 sampai 3, nggak boleh kita bilang gayanya X-nya 3. Jadi ya, perpindahannya 3, gayanya sama dengan K kali 3, nggak boleh. Gayanya selama menarik dari sini sampai sini, gayanya berubah-ubah, makin lama makin besar. Itu gayanya nggak konstan di sini. Jadi nggak boleh ini gaya kali pindah langsung. Itu contoh di mana menghitung kerja gayanya tidak konstan. Yang lain ini kita lihat. Ini ada kerucut terbalik penuh berisi air. Nah, mau dipompa. Gitu ya. Mau dipompa sampai airnya misalkan habis. Jadi dipompa, ngalir ke permukaan, habis gitu ke sini ya. Nah, oke. Nah, di sini kita gunakan hukum fisika, yaitu ini. Kerja yang dilakukan untuk memindahkan air dari bak sampai ke permukaan tidak bergantung pada jalur yang dilaluinya. Kenapa? Karena gini, kalau air yang ada saya gambarkan ini, potongan air yang di sini, kalau dipompa, kan sebenarnya dia ke bawah dulu. Baru masuk ke pipa, baru keluar. Nah, kalau saya ambilnya jalurnya nggak gitu. Dari sini langsung ke permukaan, terus keluar ya, sampai permukaan luber. Itu
kerjanya sama aja. Jadi nggak bergantung jalurnya, dia ke bawah dulu, masuk pipa, baru keluar, dibandingkan ini lempengan ini langsung ke atas keluar. Kerjanya sama aja. Itu maksudnya ini. Yang penting posisi awal dia dan posisi akhir perpindahannya. Mau dia muter-muter dulu kemana, nggak peduli. Pokoknya awalnya di sini, akhirnya di sini, kerjanya ya sama aja hitungannya. Ini apa ya? Ada tulisannya nih kecil-kecil. Kita lihat ini. Lupa saya waktu bikin dulu. Oh, wah ini harus diganti nama tahun depan. Suhu Syamsuddin. Pak Syamsuddin ini salah satu dosen terbaik saya. Tapi dia tahun ini meninggal karena kanker. Jadi ini harus diganti namanya. Pak Sam jangan datang ya. Oke. Nah, di sini kita lihat gini. Benar. Karena nggak bergantung jalur, maka air yang dipindahkan itu akan dipandang sebagai lapisan-lapisan tipis air di sini. Lapisan tipis. Jadi ini ada selapis, selapis, selapis. Ya nanti itu partisi itu kalau di integralnya ya. Yang dibawa ke permukaan. Jadi kita ngelihatnya lapisan ini dibawa ke atas. Berapa kerjanya? Nanti kita hitung. Oke ya. Gitu. Nah, kemudian nanti semua lapisan dijumlahkan gitu, jadi integral. Jadi di sini kita lihat lapisan yang saya gambar ini dengan lapisan yang di bawahnya, tentu saja gaya untuk memindahkannya beda karena yang di bawahnya lapisannya lebih sempit. Makin ke atas lapisannya makin lebar. Jadi gayanya yang di sebelah atas perlu besar, yang di sebelah bawah untuk mengangkat airnya ke atas gayanya lebih kecil. Tapi yang di bawah perpindahannya banyak dari bawah ke atas. Yang di atas perpindahannya sedikit. Jadi setiap lapisan air di sini perpindahannya gayanya beda-beda untuk ngangkat ke atas. Perpindahannya juga beda-beda. Nah, itu contoh di mana gaya nggak konstan, perpindahannya juga nggak konstan. Gimana ngitungnya? Ya nanti kita lihat di soalnya ya. Oke, nah sekarang kita lihat dulu yang sederhana dulu. Ini, sebuah benda ditarik mendatar dari posisi A sampai posisi B. Fix kalau ini pindahnya ya, kelihatan. Tapi gayanya tidak konstan. Gayanya bergantung posisi si benda. Bergantung X. Akan dihitung besar gaya yang dilakukan. Nah, kalau nggak konstan gimana? Nah, kita bikin partisi. Di dalam sebuah partisi nanti dibuat konstan. Persis kayak ini nih. Persis kayak ngitung luas. Makanya waktu ngitung luas saya bilang harus dipahami betul-betul. Misalnya ini ada kurva. Kemudian ini kita lihat satu partisi. XI-1. Ini XI. Sorry, ini jangan digambar dulu. Kemudian kemudian ada wakil. Nah, kita sebenarnya kan mau kalau waktu menghitung luas, maunya menghitung luas di bawah kurva ini. Tetapi kita nggak bisa ngitung di bawah lengkungan. Dibuatlah persegi panjang. Gitu ya. Persegi panjang. Tentu saja luas persegi panjang tidak sama dengan luas di bawah kurva. Kecuali setelah dibikin jumlah Riemann, di mana ininya lebar partisinya menuju 0 gitu ya. Dilimitkan, nanti totalnya sama dengan luas di bawah kurva. Tapi intinya, yang tadinya tidak konstan, ini kita buat sepanjang XI-1 sampai XI menjadi konstan setinggi ini.
Nah, hal yang similar, yang analog, akan kita lakukan di kerja. Jadi, A, B ini waktu pindah, karena gayanya nggak konstan, saya bagi partisi. Bagi partisi, nggak perlu sama lebar. Mau sama lebar juga boleh. Lihat partisi yang ke I. Kita lihat perpindahan dari sini ke sini. Nah, kalau di luas tadi kan ada titik wakil. Titik wakil nih. Untuk menentukan bahwa tingginya sama semua. Dibuat sama semua. Di sini juga ada. Kita pilih titik wakil. Untuk apa? Gayanya sepanjang XI-1 sampai XI diwakili oleh besarnya gaya di titik XI garis. Ini diwakili oleh ini. Jadi sepanjang XI-1 sampai XI, gayanya hanya sebesar ini. Seragam. Kayak di luas itu, tingginya seragam gitu dibuat. Ini FXI garis. Ini gayanya seragam. FXI garis ya. Kalau seragam, kan usahanya gampang. Besarnya usaha adalah karena ini konstan pindah dari XI-1 sampai XI, tinggal kerjanya gaya. Ini kan satu nilai. Nilai fungsi F di titik tertentu, di titik XI garis. Ini konstan, udah sepanjang ini konstan. Ini kali perpindahannya. Oh ya, kerja simbolnya W ya. Simbolnya W nanti kerja tuh. Nah, kalau udah tahu ini, maka kerja seluruhnya integralkan aja. XI garis jadi X, delta XI jadi DX. Itu kerja seluruhnya dari A sampai B. Begitu. Jadi prinsipnya dilihat di satu partisi. Nah, pilih wakil. Semua yang nggak teraturnya diwakili oleh si titik wakil. Di sini gayanya yang nggak teratur, berubah-ubah, ya diwakili aja oleh nilai gaya di titik wakil sepanjang ini. Oke, begitu. Kita lihat contohnya. Contoh-contohnya. Lagi malas ngegambar, kita ini aja ya, cilukba dari sini ya. Oke. Saya baca dulu soalnya. Ternyata nggak ditulis di sini. Sebuah pegas panjang alaminya 6 cm. Kita buka tutup ya. Ini panjangnya 6 cm. Anggaplah ini titik 0 gitu ya. Jadi waktu nggak ditarik, dibiarkan panjangnya sekian. Untuk menarik dan menahannya sejauh 4 cm, diperlukan gaya sebesar 8. Satuan mah udahlah. Ya. Sejauh 4, gayanya 8. Nah, untuk menarik sejauh 4, kemudian nahan di sini, ditahan gitu, nggak bergerak ini. Itu perlu gaya sebesar 8. Nah, lanjut. Tentukan kerja yang dilakukan untuk menariknya sejauh 7 dari panjang awal. Jadi dari sini mau ditarik 7. Berapa usahanya? Oke. Oke. Nah, kita gunakan dulu ini. Waktu ditarik dan ditahan. Di sini gaya untuk menahan sebesar pakai hukum Hooke. Yaitu gaya yang diperlukan 8 dino tadi. Sedangkan menurut hukum Hooke, ini diam kita tahan gitu ya, pakai tangan di sini. Gaya untuk menahannya itu adalah gaya sama dengan konstanta pegas kali perpindahannya. Belum usaha ini gayanya ya. Gaya untuk menahan aja. Ini jadi saya mau ngitung K-nya dulu. Gayanya perlu 8, kalau X-nya 4. Jadi konstantanya 2. Oke, sekarang kita lihat. Dari panjang alami, anggap aja ini titik 0, ditarik sejauh 7. Berapa usahanya? Oh, nggak dipartisi lagi ya? Oke, saya akan kerjakan di partisi aja kalau gitu. Ini saya perlu gambarnya.
Ditarik sejauh 7. Karena terlalu gampang, jadi terlalu simpel, jadi saya nggak bikin partisi. Jadi bayangannya gini. Saya kok hijau. Bayangannya begini. Ada ini titik, ditarik dengan gaya, gayanya haruslah ini titik 0 ya. Fx sama dengan K-nya tadi udah ketemu 2x ya. Kx, Fx sama dengan Kx. Besarnya gaya. K-nya 2. Nah, pindah sampai titik 7 gitu seolah-olah. Narik titik benda di sini sampai posisi 7 dengan gayanya sebesar ini. Nah, kita bikin partisi sepanjang 0 sampai 7. Gitu ya. Buat nggak usah ditulis lah, atau buat partisi ya. Partisi X0 sama dengan 0 sampai Xn sama dengan 7. Lihat partisi ke I, Xi-1, Xi. Pilih wakil yang mana aja. Kalau bingung-bingung, pilih aja tengahnya aman. Karena metode kulit tabung harus tengahnya. Nah, sepanjang Xi sampai Xi-1 itu gaya yang bekerja hanya sebesar ini. F di titik wakil. Jadi, usahanya sama dengan besarnya gaya di titik wakil. Jadi dianggap seragam selama yang di biru ini. Kali pindahnya delta Xi. Xi kurangi Xi-1. Ya, ini pindahnya sepanjang ini. Maka usaha seluruhnya tinggal integral Fx dx. Partisinya dari 0 sampai 7. Sama dengan 0,7 tadi gayanya adalah 2x ya. Konstantanya tadi 2. 2x dx sama dengan titik-titik. Nah, di jawaban saya tadi langsung ke sini. Mana? Nah, ini langsung ya. Oke. Begitu. Kalau nggak paham, tanya ya. Gampang yang ini. Nah, saya akan ingat waktu ujian tahun lalu ya. Pegasnya gini nih. Pegasnya gini. Ada 2 pegas. Nah, kalau ada 2 pegas gitu, sama aja. Pokoknya ini tentukan titik nolnya misalnya di sini. Kalau misalkan ditarik ini sejauh 3 cm ke sana. Ditarik 3 cm. Sampai sini 3 cm. Konstanta pegasnya tinggal, jangan bingung ada 2 pegas. Anggap sebagai 1 pegas, konstantanya dijumlah. Karena menarik yang ini perlu gaya, menekan yang kiri juga perlu gaya. Jadi gayanya sebentar, yang kiri F1 sama dengan KX1. Ya, KX lah pokoknya. Yang X2 juga F2 sama KX, tergantung X perpindahannya. Maka gaya yang diperlukan untuk memindahkan titik ini, ya F-nya sama dengan K1 ditambah K2 kali X. Tinggal pindahnya mau berapa. Gitu. Hanya gayanya aja yang berpindah. Jadi fisiknya diubah-ubah, kalian harus memahami ininya. Gayanya berapa gitu. Bisa juga mungkin tahun ini keluar pegasnya gimana ya? 2 gitu. Ini panjang alaminya segini, tapi konstantanya beda-beda. Nah, kalau ditarik konstantanya ya jumlah aja gayanya masing-masing ya. F K1 ini sorry. Ini K1, ini K2 gitu ya. Konstantanya beda, pegasnya beda gitu. Oke, jangan pusing nanti kalau pegasnya ada beberapa buah. Lanjut lagi.
Udah direkam belum ini tadi? Udah. Oke. Oke, yang ini saya buka ya. Malas ngegambar ini kerucut gini. Saya belepotan dan lama gambarnya. Kita baca aja. Tangki berbentuk kerucut terbalik, penuh berisi air. Nih, yang hijau itu airnya, lumutan. Tinggi tangki 4 meter, jari-jari atas 1 meter. Ini tinggi 4, jari-jari 1. Jari-jari atas. Besarnya gaya gravitasi G, biar aja konstanta. Nah, tentukan kerja yang dilakukan untuk memompa seluruh air sampai permukaan tangki. Nanti kalian jangan bayangkan kalau sampai permukaan terus gimana. Anggap aja udah sampai permukaan, hilang, meluber. Ya, dari bak. Oke. Nah, berarti geraknya kan ke atasnya, dipompanya ke atas. Misalnya kalau pakai pipa kayak tadi ke bawah dulu baru ke atas, kita ngelihatnya setiap bagian dibawa ke atas. Jadi kita partisikan ini di sumbu tegak. Karena kan apa? Usaha sama dengan gaya kali perpindahan. Nah, perpindahannya kan tegak ini. Jadi yang dipartisi di sumbu Y, jangan di sumbu X. Jadi harus ditangkap dulu itu. Kalau nggak tahu nanti bingung. Nah, partisinya di mana gitu ya. Nah, untuk itu saya bagi-bagi kayak biasa. Oh ya, kita harus menentukan dulu koordinat. Titik nolnya mau di mana? Saya titik nolnya di sini aja. Jadi ini Y-nya 0, yang atas Y-nya 1. Mau ini 0 juga boleh, bawahnya -1, tapi kan kerja dengan minus nggak enak. Oke ya. Jadi saya tetapkan ini titik 00. Ini 1. Saya bikin partisi sepanjang ini. Airnya dibikin sebagai slice atau apa? Irisan-irisan air. Jadi 01 saya partisikan. Kemudian ini tulisannya terlalu kecil, kita perbesar ya. Supaya kelihatan. Ini. Kayak biasa. Bikin ini YI-1, ini YI. Pilih wakil, wakilnya bebas kalau untuk kerja. Ya mau pilih tengah-tengahnya beres. Pilih wakil. Oh ya, untuk bikin apa? Untuk bikin ini apa? Lempengan tipis air selebar ini delta YI. Jadi karena ujung-ujungnya nggak lurus, saya bikin dengan si wakil ini. Salah ini ya gambarnya. Harusnya yang hijaunya di sini nih. Ini salah nih gambarnya. Saya bikin potongan air. Lebarnya sampai sini nih harusnya. Sampai ujung si ini. Jadi ini YI garis. Ini ininya R, jari-jarinya R. Jadi yang ini kita hapus. Hapus dulu ya. Hapus gitu. Nah, yang betul yang itu tuh. Salah itu. Nah, sampai situ. Oke. Nah, ini bentuknya bukan persegi panjang ya. Ini sebenarnya silinder kan. Kan ini bentuknya kerucut. Jadi bentuknya dia silinder. Oke. Nah, masih gede. Nah, gitu. Aduh, ini salah lagi ya. Tapi ya udah maksudnya paham ya. Sampai sini, sampai ujung sini harus ini. Si R ini sampai ujung sini harusnya. Oke. Nah, ini lapisan di sini bukan persegi panjang. Bentuknya sebenarnya silinder ya. Silinder. Tingginya adalah sebesar delta YI. Bukan delta YI garis. Salah lagi. Nggak ada delta YI garis. Delta YI. Aduh, saya crop aja ya. Saya bikin manual ya.
banyak salah. Ini aja saya pakai. Nah, dilanjut dengan manual. Ternyata di slide-nya banyak salah jawaban soalnya. Kita perbesar. Ini truk lain, saya bikin silinder. Itu silinder warna biru. Nah, gitu ya. Tingginya ini delta YI, bukan delta YI garis, nggak ada. Jari-jarinya seragam R, saya namakan R itu, belum dirumuskan, pokoknya R aja yang belum tahu. Ini posisinya dia di YI garis. Nah, sekarang kita lihat. Delta volumenya, kenapa ngitung volume? Sebenarnya saya mau ngitung berat si ini. Berat ini. Beratnya adalah volume kali gravitasi kan? Kali massa jenis air kali gravitasi. Massa jenis air dianggap 1. Jadi sama dengan volume. Volume adalah pi R kuadrat kali tinggi silinder kali massa jenis air, dalam hal ini 1, kali gravitasi. Biar aja ini konstanta masing-masing ya. Tergantung satuan. Atau delta volume. Bukan delta volume, salah. Nggak ada yang ngasih tahu, salah lagi. Sebentar. Delta volume mah itu aja ya. Sekarang saya mau menghitung beratnya. Delta berat, baru delta VI, kali rho air, kali gravitasi. Gitu ya, sama dengan pi R kuadrat, rho G, delta YI-nya saya taruh di belakang untuk jadi DY nanti. Oke? Nah, untuk mengangkat elemen air dengan berat ini sampai permukaan tinggal apa? Jadi kalau menurut Newton kalau ini ada benda beratnya sebesar 5 Newton gitu ya. Maka supaya bisa bergerak ke atas minimal gayanya sebesar 5 Newton. Sebenarnya harus plus sedikit ya. Tapi biasa dikerjakannya 5 Newton juga. Jadi ini sebagai gaya yang diperlukan untuk mengangkat elemen air tersebut. Gayanya sama dengan berat bendanya. Dan kita angkat sebesar berapa ini pindahnya sampai permukaan? Ini pindahnya sampai sini. Sampai sini pindahnya sebesar tadi ini 1 kan posisinya sorry. Harus ngapung. Sorry, bentar. Ini posisinya 1, ini YI garis. Jadi pindahnya sebesar ini berapa? Ini adalah sebesar Y atas kurangi Y bawah. 1 dikurangi YI garis. Jadi saya punya usahanya sama dengan berat benda pi R kuadrat rho G delta YI dikalikan pindahnya. Pindahnya dari sini sampai atas. Yang dilihat tuh pindah dari titik wakil sampai atas. Titik wakil sampai atas yaitu 1 min YI garis. Pak. Saya masih bingung Ya? kenapa itu 1. Bentar, putus-putus suara kamu. Saya bingung kenapa itu 1, Pak. Yang mana 1? Oh, ini. Oh, 4, sorry. 4 ini. Yang 1 tuh jari-jarinya. Kalau 4 nggak bingung ya? Betul? Ini pindahnya 4 min YI garis. Paham sekarang yang tadi tanya?
Oh ya, paham, Pak. Nah, tadi saya salah. 4. Ini 4 dikurangi Y garis. Pindahnya ini. Berat benda dikali perpindahannya ini. Nah, tapi ini belum bisa jadi integral. Karena nggak boleh gini. Integral pi R kuadrat rho G dy 4 min Y itu nggak boleh. Kenapa? Karena lihat, pi konstanta. Rho konstanta massa jenis air. G konstanta. Ini semua udah dalam Y. Tapi R-nya kan bukan konstanta. R-nya bukan konstanta. Ya nggak bisa nanti kita ngitungnya. Berarti R-nya harus diubah dulu. Supaya dinyatakan dalam Y juga. Nah, sampai sini saya hapus lagi ini. Harus menyatakan R-nya dulu. Hubungannya apa dengan YI garis? Kita lihat ini. Segitiga yang mana? Segitiga yang ini nih, saya kasih warna merah segitiganya. Ini ke sana, ke sana. Yang atas nih jari-jarinya tadi 1, itu R. Saya punya perbandingan R dibagi 1 sama dengan ini banding seluruhnya, betul? YI garis ini yang bawah dibagi 4. Atau R-nya sama dengan 4. Udah. R seperempat YI garis ya. Udah keluar. Jadi saya ganti dulu di sini. Delta WI. Jadi dari sini R-nya ke sana dulu. Sama dengan pi R-nya jadi YI garis dibagi 4 kuadrat rho G. Ini saya taruh di depan 4 min YI garis kali delta YI. Nah, semua udah dalam Y. Udah usaha seluruhnya. Integralkan pi-nya ke depan. Partisinya tadi disumbu Y 0 sampai 4. 0 sampai 4. Rho-nya bentar ya. Rho G itu juga konstanta. Rho air kali G kali pi yang konstan 0,4 menjadi Y per 4 kuadrat kali 4 min Y dy. Dihitung sendiri ya. Kalikan aja ini. Kalikan satu-satu. Integralkan. Paham tidak? Rada lumayan ya. Gitu. Jadi awalnya saya biarin aja ini R. Nanti terakhir, R ini bukan konstanta. Cari hubungannya dengan Y. Kenapa dicari hubungan dengan Y? Karena integralnya dalam dy. Jadi R-nya harus dinyatakan berapa Y. Gitu. Begitu. Jadi seolah tiap slice atau lapisan air ini naik ke atas. Usahanya dihitung. Ini untuk satu lapisan. Lapisan yang lain ya sama. Seluruhnya kalau di limit jumlah Riemann jadi integral. Oke? Siapa yang nggak paham? Muhammad Kaisar mana? Hilang lagi. Ada Pak, ada Pak. Paham nggak? Paham Pak. Benar. Iya Pak. Hah? Nanda, paham nggak? Nanda. Kemana ini si Nanda? Hah? Paham, Pak, paham. Kalau nggak paham bilang paham. Nggak paham ya? Nggak paham di langkah keberapa gitu. Kenapa gini? Kenapa baris kedua ngitung ini gitu? Tanya ya kalau nggak paham. Bule, paham nggak bule? Mana si bule? Iya, Pak. Hah? Paham. Kalau ditanya semua paham ya. Kalau bikin soal nggak bisa lagi. Jambul, paham nggak Jambul? Paham, Pak. Oke.
Lanjut ke soal ketiga ya. Aduh, udah jam segini ya. Satu lagi ya, tanggung ya. Soal ketiga. Dan tadi mulainya ada istirahat lagi. Karena nanti kalau nggak keburu besok. Yang satunya lagi. Saya buka aja dulu ini ya. Oke. Kuliah saya tuh lambat kalau udah soal-soal. Oke, kita lihat soalnya apa ini. Agak berbeda dengan ini. Kalau ini ada seolah satu blok air, diangkatnya, dibagi menjadi lapisan-lapisan banyak. Yang ini mirip-mirip tapi ternyata beda sama sekali. Sebuah rantai beratnya 1 kg per meter. Gitu ya. Jadi beratnya ini homogen, rantainya homogen. Setiap 1 meter beratnya 1 kilo. Dipakai mengangkat benda seberat 200 kg. Harusnya 200 Newton lah ya. Dari dasar sumur yang dalamnya 15 meter. Kita lihat ini. Nah, ini dalamnya 15 meter, berat yang diangkat 200 gitu. Tapi ini si rantainya juga punya berat tiap 1 meter beratnya 15 kilo ya tadi. 1 meter. Oh, 1 kilogram per meter. Oke, ini. Ini ada orang yang diangkat. Coba kita lihat dulu. Si bule nih kayaknya diangkat. Kemana? Ini nih yang diangkat nih. Tuh, diangkat. Siapa itu? Kalian tahu nggak? Hah? Ini siapa? Aduh, udah almarhum juga ya gara-gara kanker serviks. Waduh, di kelas saya harus direvisi nih. Nanti pada datang semua. Cilaka. Oke. Nah, kita lihat. Pada saat awal ini, berat yang harus diangkat adalah berat benda 200 kilo. Ya, Newton, ini kita biar aja satuan nggak penting lah ya. 200 ditambah rantainya 15 meter. Rantainya 1 kilo per meter, jadi 215 kali gravitasi. Aduh, ini kegedean ya. Masa-masanya 200 kali gravitasi berarti 2000 kilo kalau G-nya 10. Ya, oke, biar aja. Harusnya 2 aja atau 20. Tapi setelah dinaikkan setinggi H, ini makin ringan nariknya, betul? Karena kan rantainya udah ketarik sejauh H. Maka setelah mencapai H, gaya yang diperlukan hanya sebesar berat benda ditambah berat rantai ini. Berat rantainya tinggal tadinya 15, ini udah ditarik sejauh H. Jadi 15 kurang H, betul? Ini panjangnya 15 kurang H, seluruhnya kali gravitasi. Jadi nariknya makin lama makin ringan. Bendanya tetap, rantainya makin pendek, makin ringan. Nah, ini persoalannya kita pandang sebagai gini. Warnanya putih. Mana ya warna? Kok nggak bisa ganti warna? Bentar. Change color tapi nggak bisa. Wah, saya nggak bisa ngegambar. Oke, gambarnya di sini aja. Jadi, persoalannya sekarang diganti. Seolah-olah ini mengangkat titik aja. Titik yang beratnya 200 ditambah sesuatu. Yang makin lama makin ringan. Jadi, seolah ini diabaikan beratnya diabaikan. Tapi titik ini makin lama makin ringan. Awalnya 200 tambah 15 kg. Kalau udah setinggi H,
maka yang ditarik gaya untuk narik ke atasnya 200 ditambah berapa tadi? 15 minus H ya. Karena beratnya 1 kg per meter. Kalau udah naik sejauh H meter, ya beratnya tinggal rantainya segini. Nah, kita pandang seolah titik aja, titik yang makin lama makin ringan ditarik ke atas. Jadi bukan setumpukan air kayak tadi dibagi-bagi slice, tapi titik ini bergerak, memang sama-sama vertikal, tapi yang bergerak titiknya. Dengan gayanya makin lama akan makin ringan. H-nya makin besar, makin ringan. Oke. Balik ke sini. Kita akan hitung. Jadi setelah terangkat sejauh H, tadi gayanya ini. Nah, kita kembali bikin partisi karena gayanya nggak konstan. Ya. Kalau rantainya diabaikan mah gampang. Ini selalu 200, pindah 15. Ya usahanya 200 kali 15. Tapi ini gayanya nggak konstan. Tergantung H. Jadi perlu pakai integral lagi. Kita partisikan. Partisinya tentunya di sumbu tegak. Titik nolnya mau mana? Ya saya paling enak titik nolnya di bawah ini ya. Terserah titik nolnya mau di mana. Ini titik 0, ini titik 15. Bikin partisi. Bikin partisi. Saya perbesar ya supaya kelihatan. Nah, ini partisi. YI-1, YI. Pilih wakil yang mana aja. Nah, kemudian maka kita memandang sebentar. Kita hitung sekarang usaha yang dipindahkan dari YI-1 sampai YI. Jadi usaha di sini aja yang dihitung. Gitu ya. Nah, selama pindah kan beratnya nggak konstan. Tapi di dalam satu subinterval, maka gayanya diwakili oleh nilai gaya di YI garis. Kayak waktu ngitung luas, dibikin persegi panjang. Seragam kan tingginya. Nah, sepanjang YI-1 sampai YI ini, gayanya, ya sebesar gaya di titik YI garis. Berapa? Gaya di titik YI garis di sini. Gaya berat bendanya. Aduh, ini kenapa ya nggak bisa ganti warna saya? Jadi saya nggak bisa ngegambar. Paksa di crop lagi ya. Agak ciluk bak. Karena ini entah kenapa nggak bisa diganti warnanya. Tuh. Coba ke sini dulu. Ah, ini bisa. Ini. Bisa ini. Yang untuk nulis tuh. Yang ini kan ya. Ini mah untuk ini. Merah coba. Ah, nggak jalan. Kepaksa saya crop dulu ya, bentar. Untuk menjelaskan ini. Nah, jadi kita sekarang memandangnya nggak kayak air. Di titik wakil pindah ke sini enggak. Karena gayanya sepanjang pindah ke sana, ini gaya yang diperlukan beda-beda. Ini bayangkan bendanya titik. Titik ini kita lihat pindah dari YI-1 sampai YI saja. Jadi sepanjang YI-1 sampai YI itu gayanya sama dengan berat benda. Berapa? Delta F gitu ya. Sama dengan berapa? Berat benda. Berat benda berarti tadi bendanya 200 ditambah ini tinggal rantainya segini diwakili YI garis. Berapa ini?
Panjangnya adalah 15 minus YI garis. Karena YI garis itu kan tingginya ini. Ini YI garis. Titik nolnya di bawah. Ini 0, ini YI garis. Berarti ini 15 min YI garis. 15 minus YI garis. Kali gravitasi ya. Kalau gaya. Pindahnya dari YI min 1 sampai YI. Maka delta usahanya sama dengan gaya 200 tambah 15, saya satukan 215 minus YI garis kali G kali pindahnya delta YI. Itu usahanya dari sini sampai sini. Usaha seluruhnya dijumlahkan di tiap partisi menjadi W. Integral 0,15 215 min Y G DY. Begitu gampang. Kita cocokkan ke sini ya. Kita cocokkan. Takut saya salah ngitung. Ini pilih wakil. Sepanjang ini berat total diwakili berat di posisi YI garis yaitu sebesar 200 tambah 15 min YI garis. Kali G itu menjadi beratnya benda, kali perpindahannya delta YI. Jadi delta usaha dia. Ini sebenarnya sampai sini itu berat benda ya. Sampai, mana susah diadop ngasih warnanya. Sampai situ harusnya. Itu adalah berat kali perpindahan. Seluruhnya ya udah ini. Cocok nggak dengan yang tadi? 19 min Y G DY. Cocok ya? Nah, begitu. Itu adalah usaha. Coba kalau nggak paham, tanyakan. Baris berapa nggak pahamnya. Jadi harus tahu sumbu partisinya dulu. Kemudian bagaimana melihatnya. Kenapa yang air kok selapis-selapis? Gitu. Kenapa yang ini dianggap satu titik yang berpindah itu? Nah, itu harus banyak pengalaman ya ngerjakan soal. Gitu. Tapi tipenya biasanya 2 itu aja. Cuma kayak yang air nanti mungkin tangkinya dilainkan bentuknya. Setengah bola misalkan. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Kalau tidak ada akan saya tutup. Oke, 1, 2, 3, tidak ada. Saya akhiri. Besok kita kuliah ya. Besok kuliah jam 9. Sebentar, ini rekamannya dulu dimatiin aja.